Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umari dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada orang-orang yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Tidak terasa sahabatku semuanya, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang sehingga kita semuanya bisa merasakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Di bulan suci yang akan datang sekitar 1 bulan kurang, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Sahabatku semuanya, mungkin sudah sering di kita, udah banyak orang yang tidak mau bersalaman antara lawan jenis. Dan ada banyak pendapat yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mungkin ada beberapa alasan kenapa orang yang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis. Salah satunya ketika seseorang sudah mempunyai wudhu, lalu dia ingin menjaganya, maka dalam madhab Imam Syafi'i, ketika dia sudah mempunyai wudhu, maka kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh menyentuh lawan jenis tersebut. Jangan sampai kita menyentuh lawan jenis tersebut karena dia sudah mempunyai wudhu, atau karena dia tidak ingin bersentuhan karena dia takut batal wudhunya. Dan itu dihargai dalam madhab Imam Syafi'i. Ketika dia ingin menjaga wudhunya, maka kita tidak boleh mengganggunya atau menyentuhnya oleh lawan jenis karena dia sedang menjaga wudhunya. Itu sangat dihargai dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ketika ada alasan atau pendapat kenapa dia tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis karena dia sedang punya wudhu, alasannya karena dalam Islam dilarang untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Karena dalam Islam itu dosa ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis. Maka muncullah pendapat-pendapat radikal yang tidak setuju, menganggap orang itu suci lah, inilah itulah. Ingat sahabatku semuanya, teman-temanku, jangan sampai kita menjadi egois.
mementingkan diri sendiri. Jangan sampai kita tidak menjadi pribadi yang toleran. Ingat sahabatku semuanya, memang dalam Islam ada aturan bahwa kita tidak boleh sembarangan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena itu bisa menjadi dosa. Karena memang ketika kita bersentuhan itu suka ada syahwat, rasa atau nafsu ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis. Maka Islam menanggulanginya dengan cara kita tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Adapun orang yang misalkan ingin bersalaman dengan lawan jenis itu nggak apa-apa, mungkin dia punya pendapat sendiri. Kita nggak boleh menyalah-nyalahkan orang yang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis. Kita salahkan juga orang yang tidak mau atau orang yang mau bersalaman dengan lawan jenis. Kita nggak boleh. Baik orang yang mau bersalaman dengan lawan jenis ataupun tidak mau bersalaman dengan lawan jenis, baik yang mau ataupun yang tidak, mereka pasti memiliki alasan masing-masing. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Orang yang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis mungkin karena dia punya wudhu dan dia ingin menjaga wudhunya, jadi dia tidak ingin bersalaman dengan lawan jenis. Atau mungkin orang tersebut tidak ingin bersentuhan dengan lawan jenis karena dia takut dosa, karena takut ada syahwat yang mengalir ketika dia bersentuhan dengan lawan jenis. Kita hargai juga, jangan kita salahkan, jangan kita sampai menganggap dia itu sok suci lah, padahal dia banyak dosa, tapi dia tidak mau bersalaman dengan lawan jenis. Jangan sampai seperti itu. Karena memang ada aturannya, kita tidak boleh sembarangan bersentuhan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena dalam Islam juga wanita itu sangat suci, mulia, bagaikan emas permata berlian. Ketika kita ingin menyentuh wanita tersebut, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kita harus menikahinya, barulah kita boleh menyentuh wanita tersebut. Atau kita boleh menyentuh wanita jika dia adalah ibu kita, adik kita, atau kakak kita, itu boleh karena itu mahram, tidak haram untuk tidak dosa untuk disentuh. Bukan haram, tidak dosa untuk disentuh. Ada aturannya itu. Dan kita juga tidak boleh fanatik kepada orang yang ingin bersalaman dengan lawan jenis atau bersentuhan dengan lawan jenis. Karena misal nih ada orang yang bersalaman dengan lawan jenis, karena salaman itu memang sudah ada tradisinya dari dulu, udah ada kebiasaan bahwa umat Islam itu suka ada bersalaman, saling memaaf-maafan, kan itu akan pasti ada sentuhan tangan, ada bersalaman. Nah itu juga nggak apa-apa, karena memang udah ada sumbernya, udah ada nih dari mana sumbernya, bahwa memang bersalaman juga itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu batasannya, jangan sampai kita berlebihan bersentuhannya. Jadi jangan sampai kita saling menyalahkan, kita hargai orang-orang yang ingin menjaga wudhunya, orang-orang yang tidak ingin bersentuhan dengan lawan jenis. Kita jangan sebut dia sok suci, jangan sampai kita menurunkan kualitas derajat seseorang hanya karena kita tidak sesuai dengan pendapat dirinya. Jangan sampai kita menurunkan kualitas seseorang karena kita tidak sesuai dengan pendapatnya. Biarlah dia tidak ingin bersentuhan dengan lawan jenis karena mungkin dia ingin menjaga kesucian wudhunya dan tidak ingin melakukan dosa ketika bersentuhan dengan lawan jenis, takut timbul syahwat. Kita pun hargai orang yang mau bersentuhan dengan lawan jenis atau bersalaman dengan lawan jenis. Kita juga hargai karena memang sudah menjadi tradisi kebiasaan bahwa orang umat Islam itu ketika misalkan hari raya Idul Fitri kita suka bersalam-salaman, berjabat tangan, itu sudah menjadi kebiasaan. Asalkan jangan berlebihan, jangan sampai ada syahwat yang mengalir ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis. Jadi sahabatku semuanya, kesimpulannya, jangan sampai kita menganggap orang yang sedang menjaga wudhunya dianggap sok suci, dianggap dia itu egois lah, atau apalah. Jangan sampai seperti itu. Kita hargai semua orang
baik yang mau bersalaman dengan lawan jenis ataupun tidak ingin bersalaman dengan lawan jenis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.